selamat datang di podcast Kebijakan Pendidikan. Kali ini saya, Nur Hidayanti, sebagai presenter akan menemani Anda selama 15 menit ke depan. Untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait tentang kebijakan pendidikan, mulai dari evaluasi kebijakan pendidikan, demokratisasi, hingga isu kritis terkait kebijakan pendidikan di Indonesia saat ini. Nah, untuk membahas hal ini, saya sudah kedatangan bintang tamu kita sebagai narasumber, yaitu Kak Azizah. Halo Kak Azizah, apa kabar? Alhamdulillah baik, kamu gimana? Ya, alhamdulillah baik juga. Oke Kak, tanpa memperlambat waktu, mungkin udah bisa kita mulai? Boleh, dimulai saja ya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama nih Kak, menurut Kakak apa sih yang dimaksud dengan evaluasi kebijakan pendidikan dan mengapa evaluasi kebijakan pendidikan ini sangat penting Kak? Oke, baik. Wah, sangat-sangat ini ya pembahasannya. Baru pembukaan udah ke evaluasi kebijakan pendidikan aja. Nah, baik, saya akan membahas sedikit sesuai dengan sepemahaman saya, berdasarkan pengetahuan saya dengan evaluasi kebijakan pendidikan itu apa. Nah, jadi gini, evaluasi kebijakan pendidikan itu merupakan suatu bagaimana cara kita proses melihat kebijakan pendidikan itu sendiri udah berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang di prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah apakah belum. Karena kenapa demikian, evaluasi kebijakan pendidikan itu sangat penting untuk kita terapkan, untuk kita laksanakan untuk meningkatkan kualitas bagi pembelajaran di sekolah di dunia pendidikan. Nah, contohnya saja nih, terkait dengan sekarang ini kurikulum yang baru, itu kurikulum merdeka yang sudah berjalan beberapa tahun mungkin gitu ya. Nah, contohnya gini, masih banyaknya evaluasi terhadap kurikulum tersebut. Kenapa demikian? Contohnya saja, masih banyak sekolah-sekolah, sekolah-sekolah yang masih belum tahu atau belum memahami apa itu kurikulum mereka, belum bisa menerapkannya dengan sesuai dengan ketentuan prosedur yang berlaku. Dan ada juga sekolah yang sudah bisa menerapkan kurikulum mereka itu dengan baik. Jadi seperti itu. Jadi evaluasi pendidikan ini sangat penting untuk kita lakukan, seperti itu. Oh iya, berarti evaluasi kebijakan pendidikan itu sangat penting untuk dilaksanakan ya Kak? Iya, benar sekali. Oh iya, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, apa saja kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan pendidikan ini Kak? Oh, oke. Masih terkait dengan evaluasi ya, evaluasi Iya. kebijakan pendidikan gitu ya, Mm-mm. Kak. Sekarang tentang kendalanya lah. Iya. Nah, jadi emang banyak sih kendala yang dialami terkait dengan bagaimana menerapkan atau bagaimana melakukan evaluasi kebijakan pendidikan dengan baik itu. Nah, yang paling terkenal itu adalah seperti laporan administratif yaitu sekolah hanya melaporkan secara administratif aja, data administratif aja, sedangkan kenyataannya di lapangan pun tidak seperti demikian. Contohnya saja, masih banyak sekolah-sekolah yang tertinggal di daerah terpencil itu tidak sesuai dengan laporan kenyataannya. Mungkin mereka mengatakan bahwa sekolah sudah baik, SDM sudah bagus, tapi itu hanya saja, tidak sebenarnya kenyataannya di lapangan seperti itu. Oh iya, berarti hanya kebanyakan antara permintaan pemerintah dengan di lapangan itu Iya, berbeda. karena berbeda, makanya ada manipulasi atau seperti itu. Nah, tadi kan kita udah bahas terkait evaluasi kebijakan pendidikan nih Kak. Sekarang kita geser sedikit terkait dengan demokratisasi. Nah, menurut Kakak sendiri, bagaimana penerapan demokratisasi pendidikan dalam kebijakan pendidikan di Indonesia? Oke, baik. Terkait dengan demokratisasi kebijakan pendidikan di Indonesia. Menurut saya demokratisasi pendidikan ini sangat-sangat menentukan bagaimana kebijakan pendidikan itu berlaku adil, penerapannya adil bagi sekolah-sekolah di pendidikan di daerah terpencil ataupun di daerah perkotaan, yang mana memang sih demokratisasi ini sangat-sangat berpengaruh dengan keadilan pendidikan di Indonesia saat sekolah ini. Sebagaimana kita lihat bahwa ada beberapa dampak
terkait dengan demokratisasi ini, yaitu terkait dengan program. Adanya sekarang program wajib belajar 12 tahun, dan juga itu adanya kartu Indonesia Pintar yang mana memberikan kesempatan atau peluang yang sangat besar bagi para anak bangsa kita yang mungkin dalam dikatakan yang ekonominya kurang mampu, bisa melakukan atau bisa menamatkan atau bisa berpendidikan atau bisa bersekolah dengan tinggi melalui program yang telah diterapkan oleh pemerintah ini. Namun di balik itu semua ada beberapa tantangan yang mungkin berkaitan dengan bagaimana penerapan kualitas pendidikannya terkait dengan program yang dilakukan. Adanya dari seperti sudah diadakannya program bantuan ini, adanya mungkin kesalahan dalam penggunaan alokasi program dananya ataupun uangnya bagi siswa itu sendiri. Ya, terkait hal itu juga nih Kak, pertanyaan selanjutnya Kak, bagaimana penerapan Desentralisasi. Iya, dikat aja ya Kak, maaf. Nah, terkait hal itu juga nih Kak, bagaimana dampak desentralisasi terhadap kualitas pendidikan di daerah? Desentralisasi kualitas pendidikan di daerah. Sama dengan itu kewenangan, bagaimana kewenangan yang dibuat oleh negara kepada pemerintah daerah untuk bisa melakukan alokasikan bagaimana pendidikan itu bisa lebih fleksibel di daerah lokal, dan juga ada beberapa dampak yang terjadi akibat dari kewenangan ada desentralisasi. Sepertinya itu ada dampak positifnya dan juga dampak negatifnya. Kita lihat dari dampak positifnya dulu, itu dengan adanya kewenangan desentralisasi ini mungkin pemerintah daerah bisa lebih fleksibel untuk bisa menerapkannya dengan baik di daerah tersebut. Namun ada dampak negatifnya, itu kita lihat dari dampak di daerah dan nampak sekali perbedaannya, yang mana di sekolah di perkotaan itu mereka sudah memiliki SDM yang sangat-sangat bisa lah untuk pendidikan mereka terjamin, dan juga bagaimana aksesnya, sarana prasarananya. Namun kebalikannya di daerah terpencil itu sarana prasarananya belum memadai dan juga SDM-nya rendah, dan akses untuk pemerintah untuk mendapatkan bantuan dari kesana itu pun juga mungkin terbatas seperti itu. Ya berarti Kak, dari desentralisasi ini memiliki ada dampak positif dan negatifnya terhadap kualitas pendidikan kita. Nah, beralih dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi nih Kak, mengapa kebijakan pendidikan di daerah otonom itu tidak bisa diseragamkan? Oke, terkait dengan bagaimana kebijakan pendidikan itu tidak bisa diseragamkan di daerah otonom. Baik, akan saya jawab, itu karena kebijakan pendidikan di masing-masing daerah itu memiliki karakteristik yang berbeda, baik itu dari segi ekonominya, dari segi sosial maupun dari segi geografisnya. Contohnya saja di sekolah di kota, mereka sudah mampu menerapkan pembelajaran dengan berbasis digital. Namun kita lihat di daerah yang masih di daerah terpencil atau di daerah pedalaman, mereka masih berpatokan, masih bertumpu pada pengetahuan gurunya saja, dan juga sarana prasarana yang dasar, dan itu yang menjadi perbedaan dari adanya perbedaan di kota, sekolah di kota dengan daerah terpencil lah ya. Jadi karena itu untuk meningkatkan itu semua, sebaiknya adanya keadilan, bagaimana keadilan kebijakan itu bisa melakukan dengan sesuai dengan keperluan dari kondisi di daerah masing-masing, seperti itu. Oh iya.
Berarti emang tidak bisa diseragamkan karena Mm-mm. emang ada karakteristik, Iya, ada yang karakteristik berbeda. yang berbeda gitu. Nah, beranjak dari pertanyaan sebelumnya, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, Kak, salah satu isu kritis dalam kebijakan pendidikan di Indonesia saat ini itu adalah ketimpangan kualitas pendidikan. Nah, mengapa isu ini penting untuk segera kita tangani? Kira-kira karena apa, Kak? Sekarang tentang isu kritis ini Iya. merupakan suatu yang sangat-sangat dipertanyakan, yang sering-sering dibahas pada dunia pendidikan pada saat sekarang ini. Jadi isu-isu kritis, kenapa sih? Apa sih isu kritis yang paling mendesak untuk segera dibahas pada saat sekarang ini? Kalau menurut saya itu yang paling mendesak untuk seharusnya kita bahas pada saat sekarang ini itu adalah terkait dengan ketimpangan kualitas kebijakan pendidikan, yang bagaimana kita ketahui bahwa banyak sekali ketimpangan terjadi di sekolah atau pendidikan yang di Indonesia ini, terkait dengan balik lagi dengan sekolah di kota dengan sekolah di Daerah. pedalaman yang terpencil. Nah, bagaimana kita lihat, kita saksikan bersama bahwa sekarang ini di kota itu memang mereka sudah sangat-sangat memenuhi SDM yang sudah tinggi, sudah meningkat, ataupun dengan sarana prasarana yang sudah memadai, dengan akses internet yang sudah memadai, dan juga kualitas sekolah yang sudah memadai. Kebalikannya dengan daerah tertinggal ini, mereka belum bisa mengakses internet. Oleh karena itu mereka tidak bisa melakukan pembelajaran dengan berbasis digital, dan juga SDM gurunya mungkin yang hanya pengetahuan yang terbatas, mungkin karena kemampuan atau teknologi dan juga kemampuan akses persoalan juga belum memadai, seperti itu. Jadi dengan adanya isu-isu ini, setidaknya jika belum dibahas sampai saat sekarang ini, mungkin akan menyebabkan pendidikan di negara kita ini mungkin akan jelek, mungkin akan jadi permasalahan. Jadi segera secepatnya untuk bisa dibahas dengan sangat-sangat serius. Jadi berarti ketimpangan kualitas pendidikan ini harus segera dibahas, teman-teman, karena takutnya nanti pendidikan di Indonesia semakin buruk gitu ya kan, Kak, intinya. Ya. Terasa sudah beberapa menit kita bersama Kak Aziza. Tak terasa ini udah ada di penghujung acara nih, Kak. Mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir nih, Kak. Kakak sebagai mahasiswa dan calon pendidik, apa peran yang bisa kita lakukan dalam menyikapi kebijakan pendidikan di Indonesia? Peran yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa, itu sebagai calon pendidik juga, yaitu bagaimana mahasiswa itu memiliki peran yang sangat strategis, yaitu dalam sebagai agen perubahan dengan berpikir kritis terhadap kebijakan pendidikan saat sekarang ini, yang mana kebijakan pendidikan ini berdampak juga terutama pada guru dan juga peserta didik. Sikap kritis ini bukan menolak kebijakan, tetapi menganalisis bagaimana kebijakan itu sudah sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Dan juga mahasiswa juga dapat berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah dengan menyuarakan aspirasi masyarakat secara akademis dan juga konstruktif. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya sebagai penerima kebijakan saja, akan tetapi ikut berkontribusi dalam mengawal kebijakan pendidikan agar lebih adil, demokratis, dan juga berpihak pada kepentingan bersama. Jadi demikian. Iya, berarti kita sebagai mahasiswa kita harus lebih aktif lagi berkontribusi dalam mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi ya, Kak. Iya. Nah, tak terasa kita sudah di penghujung acara, teman-teman. Dari tadi kita udah berbincang-bincang, pertanyaan yang sudah saya lontarkan selalu dijawab dengan Kak Aziza dengan baik dan lugas, bermakna. Terima kasih kepada Kak Aziza sudah menyempatkan waktu, sudah diwawancarai dari tadi. Iya, dan juga pembahasannya sangat-sangat penting menurut saya, karena terkait dengan kebijakan pendidikan saat sekarang ini, ya kan? Iya. Nah, bisa kita simpulkan bahwasanya kebijakan pendidikan itu sangat penting dan akan menentukan bagaimana kualitas pendidikan di Indonesia ke depannya. Mungkin
sekian podcast kita kali ini. Terima kasih sekali lagi kepada Kak Ya, Aziza. sama-sama. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya.